Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada IRA, kedua KF, ketiga INAP, keempat KLBF, kelima BSDE, dan keenam SOCI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama IRA. IRA pada hari Rabu kemarin ditutup turun 2,25% ke level harga 1.520. Kalau dilihat dari asing di hari Rabu net buy, tapi net buy-nya sangat tipis ya. Kalau dilihat broker semarinya ini biasa aja ya, tidak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA sepertinya masih menunggu momentum ya. Sandaran IRA ini ya masih di 1250 support kuatnya, walaupun ada support kecilnya atau support minornya di 1470 ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga sebenarnya dia ini mau naik ya. Kemarin mau naik, volume gede, sempat naik tapi kemudian dibawa turun lagi, dan keesokan harinya atau di hari Rabu dia koreksi, tapi koreksinya tipis ya. Jadi untuk kedepannya IRA masih arahnya ke atas ya, minimal dia sekali lagi, kalaupun tidak bisa breakout ya sekali lagi menguji resistennya di 1780. Kalau 1780 mampu di breakout, arah selanjutnya IRA ke 2230 ya. Jadi masih aman IRA selama di atas 1250. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah ini hold aja. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah 1500 sampai 1600 ini ya cut loss-nya agak dalam nih. Kalau mau ya, kalau seperti trading plan saya ya saya akan cut loss di sini aja ya. Bapak Ibu bisa cut loss ini ya. Ini di gapnya ini di 1415 sampai 1410 ya. Walaupun di bawah sini ada EMA 20, Bapak Ibu cut loss saja di sini ya. Harusnya kalau memang IRA ini ke atas, harusnya dia tidak akan breakdown dari 1410 sampai 1400 ya. Ya resikonya ya ke trigger aja lah kalau di 7,82% ya. Ya harus siap dan resiko dengan trading di seperti saham-saham IRA ini ya. Dan target profit terdekat 1750 sampai 1780 itu sekitar 15% ya. Masih potensi ke atas nggak IRA? Masih berpotensi karena sentimen vaksin juga belum berakhir ya, masih ada news bagus ke depannya. Jadi ya IRA akan ke atas. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, baru-baru di dunia saham, hindarilah saham ini. Takutnya psikologi Bapak Ibu juga terganggu karena ini bisa naik turunnya signifikan ya. Lebih baik Bapak Ibu cari saham yang lebih aman seperti Big Bang atau consumer ataupun saham-saham telekomunikasi ya, ataupun saham-saham grup karya ya yang naik turunnya nggak signifikan tapi potensinya bagus ke depannya ya. Jadi nggak mengganggu psikologi Bapak Ibu kalau dibawa turun tajam ya. Walaupun yang kita tahu sekarang batas ARB cuma di 7% di semua saham ya, berlaku di semua saham. Jadi seperti itu aja. Untuk kira di hari Rabu kemarin koreksi tidak disertai volume, walaupun bar chart di atas 0 makin tipis dan garis biru sudah mendekati garis merah MACD. Ya kalaupun koreksi ya maksimal koreksinya harusnya tidak lebih dari sandaran EMA 20-nya ini, dari 1250 daerah sini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di daerah sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli di daerah atas mau cut loss di sini ya agak dalam di 20% ya. Tapi ya sesuaikan, kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya cut lossnya lebih dalam. Karena bisa aja ada pantulan di 1300 sampai 1350 ini. Karena ya IRA ini masih uptrend ya, minimal saya bilang dia harus menguji lagi 1780. Seperti itu aja untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada KF. KF pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,39% ke level harga 4.240. Kalau dilihat dari asing pada hari Rabu kemarin net sell ya, di hari Selasa juga net sell. Kalau dilihat broker semarinya terlihat ini biasa aja ya.
nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF harusnya juga naik nih, kemarin harusnya akan menguji 4.654 tapi koreksi lagi ya di hari Rabu. Tapi koreksinya tidak disertai volume ya sama ya, saham-saham farmasi ini kalau mau naik yang signifikan dia harus ada momentum news vaksin. Jadi sebelum ada news vaksin yang positif ya pergerakan KF ini akan tektokan atau sideway aja di daerah sini, ataupun kalau dia mampu breakout dia sideway di daerah sini. Tapi secara tren ya, karena KF juga masih uptrend, dia harus menyentuh ya, minimal dia harus menyentuh 5.755 sampai 6.000 ini ya sekali lagi. Jadi untuk mengarah KF ke sana itu cuman bisa ada news ya. Sebelum ada news ya agak berat kalau KF naik ke atas. Jadi seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada INAP. INAP pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi juga 0,97%, KLP harga 4.050. Kalau dilihat dari Poren juga net sell saham INAP. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat sini Exa net sell ya di 1000 ini kecil ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAP ya sama ya seperti KF dan IRA, ya nunggu momentum. Kalau mau naik signifikan selama belum ada momentum news positif tentang vaksin ya dia akan sideway. Tapi sideway-nya harusnya masih di atas EMA 20-nya. Jadi di sini untuk potensi ke depan INAP akan menguji lagi ya 4.460 resistennya. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 5.000 bahkan ke 5.500 sampai 5.700 ya. Ini maksimal target yang saya pasang dalam ya 2 bulan ke depan lah ya, ke 5.700 untuk INAP. Indikator MACD sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 sudah 2 candle terbentuk. Volume tapi tipis saat dia koreksi ya, masih aman ya menurut saya. INAP Bapak Ibu yang sudah punya dari daerah bawah ya hot aja, follow the trend. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah 4.300 sampai 4.400 ya, cut loss kalau turun dari ini ya 3.580, cut loss kalau turun dari 3.580. Harusnya support yang ditarik garis ini di 3.650 dipertahankan. Jadi seperti itu untuk INAP. Masih menunggu momentum ya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada KLBF pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2,65%, KLP harga 1.465. Kalau dilihat dari asing pada hari Rabu kemarin, asing net sell yang cukup besar di 21 juta. Kalau lihat broker summary-nya terlihat memang RX dan YU ini distribusi ya. Ini RX yang kelihatan besar-besaran distribusinya di 109.000 yang nampung kecil-kecil nih ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF koreksi tidak disertai volume ya. Menurut saya ya besok ada potensi dia rebound, tapi kalau mampu dia rebound ya akan bagus KLBF ini kalau sudah tutup di atas 1.500 sampai 1.510 ya. Selama di bawah sini ya masih ada berpotensi KLBF akan menguji EMA 200-nya di 1.430. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya KLBF ke support sideway-nya di 1.375 ya. Ini bisa dikatakan support sideway-nya. Jadi seperti itu untuk KLBF. Indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross ya, dan garis biru sudah memotong garis 0. Bar chart di bawah 0 terbentuk ya. Kalau di 3 hari ke depan ya, di minggu depan sisa 3 hari perdagangan, KLBF tidak mampu naik ke atas 1.500 ya, KLBF akan mengarah ke bawah ke 1.370 ya, ke daerah sini. Jadi kemungkinan juga dia akan sideways di daerah sini. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BSDE. BSDE pada hari Rabu kemarin
ditutup naik 2,82%, KP harga 1275. Kalau dilihat dari foreign, BSDE masih terus dijual asing. Kalau lihat broker semaringnya terlihat biasa aja. Ini cuman terlihat di sini RX akumulasi di 54.000 ya. AK juga akumulasi di 53.000. YU juga akumulasi ya, walaupun di sini terlihat asing jualan, tapi di sini broker-broker asing yang besar malah beli ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE masih aman ya, masih mempertahankan supportnya di 1200 dan ada supportnya lagi di 1130. Di situ ada EMA 20 yang akan menjadi sandaran terakhir BSDE kalau memang arahnya masih ke atas ya. Kalau dia breakdown dari EMA 20 ya arahnya ke bawah, bisa ke 970 lagi. Tapi kalau dilihat secara tren jangka menengah ya, BSDE minimal dia harus ke atas ya, menguji 1400. Kalau itu mampu di breakout ya ke resisten sideway-nya yang terbentuk dari bulan Januari 2019 ya, di 1570 sampai 1600. Jadi ke daerah sini untuk tren jangka menengah BSDE ya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1100 ya bisa buy ya, cuma agak dalam. Cut loss di 1110 itu sekitar 12,59% dan target profit terdekat 1400 di 9%. Tapi kalau mampu breakout ya BSDE pasti pelan-pelan ke 1570 sampai 1600 ini ya. Nih dia harus menyentuh 1570 untuk tren ya, mungkin 2 sampai 3 bulan ke depan arahnya ke sana bisa ya untuk BSDE. Jadi BSDE juga sepertinya ya aman, sudah di atas 1200 ini titik aman BSDE. Jadi kecil kemungkinan BSDE ke bawah, tapi ya kalaupun ke bawah ya sandarannya paling mentok di 1000 di EMA 20-nya ini. Dia akan menguji EMA 20 dan kemudian mantul lagi ya. Jadi seperti itu untuk BSDE, masih berpotensi mengarah ke atas ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, follow the trend aja. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah 1300 ini, kalau beli daerah pucuk ini ya nggak masalah, karena BSDE masih ke atas. Jadi Bapak Ibu kalaupun dia ke 1400, Bapak Ibu udah profit di 7% kan. Kalau beli di 1300 itu cukup lumayan ya. Kalau apalagi kalau dia mampu breakout ke 1580 sampai 1600. Jadi seperti itu untuk BSDE, pasti berpotensi mengarah ke atas. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan BSDE juga koreksi tidak disertai volume. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Soci. Soci pada hari Rabu kemarin terkoreksi 1,38%, KP harga 284. Kalau dilihat dari foreign, Soci masih diakumulasi selama 2 hari, masih di net buy asing. Kalau dilihat broker semarinya ini CS ya, CS nampung di 20.000. Yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Soci aman ya, masih berpotensi menguji lagi 316 resistennya, karena Bapak Ibu bisa perhatikan Soci ini terkoreksi tidak disertai volume ya. Volumenya sangat kecil, jadi masih bisa ke atas, dan bahkan Soci ini target saya ya 2 bulan ke depan itu ke 380 sampai 400. Apakah bisa masih spekulasi buy? Masih bisa. Bapak Ibu cut loss saja di 254 sampai 250, itu cukup dalam sih, di 10 sampai 12%. Target profit terdekat di 316 itu sekitar 13%. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya Soci ke 381, 35% dalam 2 bulan. Mungkin gak sih itu? Sangat mungkin, karena Soci ini tipikal saham yang kalau naiknya signifikan ya. Jadi kalau turun juga cukup dalam. Tapi kalau turunnya tidak disertai volume nih harusnya menaik Soci yang minggu depan. Kalau ISG bagus ya kemungkinan juga dia naik ya. Jadi nggak perlu takut. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah pucuk ini hold aja ya, menurut saya hold aja. Kalau Bapak Ibu takut kalau dia breakout ya jual aja. Tapi kalau saya targetnya Soci ke 380 kalau mampu breakout dari 316. Jadi seperti itu aja untuk Soci, dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan
dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.